Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, kita kembali pada pelajaran bahasa Arab. Kali ini temanya yaitu tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Ada yang tahu? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan arti sedang melakukan atau akan melakukan. Contohnya adalah yadhhabu Ahmadu ilal masjidi. Artinya Ahmad dia sedang atau akan pergi ke masjid. Masih ingat kan kalau dalam bahasa Arab itu yang didahulukan adalah predikatnya ya, atau kata kerjanya atau fiilnya, yaitu yadhhabu, kemudian subjeknya Ahmad. Jadi yadhhabu Ahmadu, Ahmad pergi atau Ahmad dia sedang atau akan pergi, ilal masjidi, ke masjid. Nah, berikutnya kita akan memperdalam lagi bagaimana fi'il mudhari itu ya, perubahan-perubahannya yang sesuai dengan subjek. Ya, baik. Perubahan fi'il mudhari ya. Di situ ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini subjeknya ya. Kemudian yadhhabu itu predikatnya. Jadi kalau subjek harus sesuai dengan predikatnya. Subjeknya huwa, maka predikatnya yadhhabu. Baik, Mister akan jelaskan ya. Huwa yadhhabu ini adalah asalnya ya, huwa yadhhabu yang pertama ini asalnya. Kemudian huma yadhhabani. Perubahannya yaitu huruf akhirnya difathahkan ditambah alif tambah ni. Yadhhabu menjadi yadhhabani. Kemudian hum, huruf akhirnya yadhhabu ya, awalnya huwa yadhhabu. Ketika hum yadhhabu tetap hanya saja ditambahkan waw sukun dan na menjadi yadhhabuna. Kemudian hiya, perubahannya adalah yang tadinya huwa yadhhabu, ya-nya diganti menjadi ta, yaitu menjadi hiya tadhhabu. Kemudian huma, yang tadinya yadhhabu, ya-nya diganti ta, ya. Kemudian ba yang berharokat dhammah tadi diganti fathah ditambah alif ditambah ni menjadi huma tadhhabani. Kemudian hunna sama ya, akhirnya harokat akhirnya diganti sukun, kemudian ditambah na menjadi yadhhabna. Yang tadinya huwa yadhhabu ketika hunna menjadi yadhhabna. Kemudian anta yang tadinya huwa yadhhabu kemudian ya-nya diganti ta yang menjadi tadhhabu. Kemudian antuma, ya-nya yadhhabu diganti ta atau bisa mengikuti anta. Anta tadhhabu tinggal bu-nya diganti fathah menjadi bani ditambah alif ditambah ni. Antuma tadhhabani, antum tadhhabuna. Berarti perubahannya yang tadinya yadhhabu atau yang tadinya anta tadhhabu tinggal ditambahkan waw sukun dan na. Kalau anta tadhhabu, kalau antum tadhhabuna. Tulisannya diperhatikan ya. Kemudian anti, yang tadinya antum tadhhabuna menjadi tadhhabina, dikasrahkan. Ba-nya dikasrahkan atau huruf akhirnya dikasrahkan ditambah ya
sukun ditambah na menjadi tadhhabina. Kemudian antuma yang tadinya tadhhabina menjadi tadhhabani. Berarti yang berubah apanya? Yang tadinya ba-nya domah ya, anta tadhhabu bu, domah kan ba-nya. Kalau antuma difathahkan ditambah alif ditambah ni, antuma tadhhabani. Kemudian antunna tadhhabna ya, yang tadinya tadhhabu antanya, anta tadhhabu, ba-nya disukunkan ditambah na menjadi tadhhabna. Kemudian ana azhabu, depannya a, yang tadinya tadhhabu menjadi azhabu. Nahnu, depannya na, yang tadinya ta atau tadinya ya menjadi nazhabu. Baik, kesimpulannya adalah huwa itu hampir mirip dengan anta. Huwa yazhabu, anta tazhabu. Kalau huwa depannya ya, kalau anta depannya ta. Huma juga hampir mirip dengan antuma. Huma yazhabani, depannya ya. Sedangkan antuma depannya ta. Antuma tazhabani. Kemudian hum juga hampir mirip dengan antum. Hum yazhabuna. Sedangkan antum tazhabuna, depannya ta. Bisa dilihat ya perbedaannya. Berikutnya hiya tazhabu. Nah, ini agak berbeda dengan anti. Kalau anti tadhhabina, berarti ba-nya dikasrohkan ditambah ya ditambah na, huruf akhirnya ya, huruf akhirnya. Tadhhabu menjadi tadhhabina. Lihat huruf asalnya. Kalau huruf asalnya domah diganti ya sesuai dengan domirnya. Kemudian huma dan antuma. Huma tadhhabani, antuma tadhhabani. Ini sama ya. Huma tadhhabani, antuma tadhhabani. Kemudian hunna yadhhabna, antunna tadhhabna. Ini beda. Kalau hunna depannya ya, yadhhabna. Kalau antuna depannya ta, tadhhabna. Berikutnya ana azhabu, depannya a. Kalau nahnu nazhabu. Mudah-mudahan paham ya. Berikutnya adalah cara merubah fi'il mudhari sesuai subjeknya. Nah, ini dikasih 3 contoh ya agar lebih mudah lagi. Ya, yaitu yadhhabu, kemudian yaktubu dan yuftiru. Nah, ketiga fi'il mudhari ini domirnya atau subjeknya adalah huwa. Artinya apa? Dia satu orang laki-laki. Huwa artinya dia satu orang laki-laki. Kemudian perhatikan huruf yang berwarna merah di bawah ini. Lihat, huma yadhhabani. Masih ingat yang tadi dijelaskan? Yang tadinya yadhhabu, bu-nya domah diganti fathah ditambah alif ditambah ni. Yang tadinya huwa yadhhabu, kalau huma yadhhabani. Begitupun huwa yaktubu. Ya, yaktubu menjadi yaktubani. Jadi harokat akhirnya yang berubah. Ya. Harokat akhirnya yang berubah. Yang tadinya yaktubu menjadi yaktubani. Kemudian yuftiru, kalau huma menjadi yuftirani. Yang tadinya ru menjadi fathah, tambah alif ditambah ni, yaitu domir atau subjeknya huma, artinya dia dua orang laki-laki. Kemudian hum artinya apa? Mereka laki-laki. Hum yadhhabuna. Ya, yang awalnya huwa yadhhabu, ketika hum menjadi yadhhabuna. Jadi ditambah waw sukun ditambah na, yadhhabuna. Yaktubu menjadi yaktubuna. Yuftiru menjadi yuftiruna.
yuftiruna. Begitu ya. Jadi huwa huma hum yang berubah adalah belakangnya. Ya, depannya tetap. Huwa yadhhabu, huma yadhhabani, hum yadhhabuna. Kalau huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna. Kalau huwa yuftiru, huma yuftirani, hum yuftiruna. Jadi untuk huwa huma hum yang berubah atau yang ada tambahan huruf adalah di akhirnya. Ya, awalnya huwa yaitu yadhhabu, yaktubu, yuftiru, terakhirnya dhammah. Tinggal diganti harokatnya, ya disesuaikan dengan subjeknya atau domirnya. Baik, berikutnya hiya, artinya dia satu orang laki-laki. Yang tadinya huwa yadhhabu menjadi hiya tadhhabu, depannya diganti ta. Ya, yang tadinya depannya ya, yadhhabu, huwa yadhhabu. Kalau hiya tadhhabu. Begitupun yaktubu, huwa yaktubu. Kalau hiya taktubu. Yuftiru juga gitu, depannya diganti menjadi tuftiru. Jadi kalau depan itu diganti hurufnya ya, harokatnya tetap. Kalau yuftiru, iunya dhammah, berarti kalau diganti ta menjadi tuftiru, tidak menjadi taftiru. Ya, karena kalau huruf yang awal yang diganti hanya hurufnya saja, harokatnya tetap sesuai dengan asalnya. Ya, jadi kalau hiya itu diganti hurufnya ta. Yang tadinya huwa itu depannya ya. Ya, ketika hiya depannya ta, diganti ta. Kemudian huma, yaitu dia dua orang perempuan. Yang tadinya tadhhabu menjadi tadhhabani, hampir mirip ya dengan huma yang kedua ya, baris kedua, huwa huma. Cuma kalau yang huwa huma, humanya itu yadhhabani, sedangkan hiya huma, humanya di sini pakai ta, itu untuk membedakan antara dia dua orang laki-laki dengan dia dua orang perempuan. Ya, sama-sama huma, tapi dilihat humanya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti depannya ya, kalau perempuan berarti depannya ta. Ya. Jadi huma tadhhabani, kalau yaktubu menjadi taktubani, kalau yuftiru menjadi tuftirani. Ya, harokat akhirnya diganti. Ya, harokat akhirnya diganti. Dan ditambahkan huruf alif dan ba, dan nun kasrah. Berikutnya adalah hunna. Hunna apa artinya? Mereka perempuan. Hunna yadhhabna. Yang tadinya huwa yadhhabu, ketika hunna yadhhabna. Nah, gimana tuh perubahannya? Jadi yang tadinya yadhhabu akhirnya dhammah. Kalau hunna berarti akhirnya disukunkan ditambah na. Yang tadinya huwa yadhhabu menjadi hunna yadhhabna. Ya. Kalau huwa yaktubu menjadi huwa yaktubna. Kalau huwa yuftiru menjadi hunna yuftirna. Ya. Jadi yang diganti harokat akhirnya, bukan hurufnya ya. Hurufnya tetap yuftiru menjadi yuftirna. Yaktubu menjadi yaktubna. Yadhhabu menjadi yadhhabna. Kemudian berikutnya adalah, nah ini Mister kasih asalnya biar nanti nggak keliru. Sekarang anta. Anta itu apa? Kamu satu orang laki-laki. Masih ingat kan? Asalnya huwa yadhhabu, huwa yaktubu, huwa yuftiru. Kalau domirnya anta atau subjeknya anta,
menjadi tadhabu. Yang tadinya yadhabu menjadi tadhabu, depannya diganti ta. Ya, begitupun yaktubu. Ketika anta menjadi taktubu. Yuftiru juga sama. Ketika anta menjadi tuftiru. Tidak menjadi taftiru ya, karena asalnya harokatnya dhammah. Yuftiru dhammah yu. Makanya ketika diganti tak, tidak menjadi taftiru, tetapi tetap tuftiru karena dia harokatnya dhammah, asal harokatnya dhammah. Yang diganti hanya hurufnya saja. Ya, ketika anta hurufnya menjadi tak depannya ya. Kemudian antuma depannya tak. Yang tadinya anta tadhabu menjadi antuma apa? Tadhabani. Gimana tuh perubahannya? Huruf akhirnya tetap ya, hanya harokatnya yang tadinya dhammah diganti fathah, kemudian ditambah alif, kemudian ditambah ni ya. Anta tadhabu, antuma tadhabani. Kemudian taktubu, anta taktubu, antuma taktubani. Ingat ya, yang berubah adalah harokat akhir. Jadi yang lain jangan diganti-ganti. Ya, harokat akhirnya saja. Taktubu, anta taktubu menjadi antuma taktubani. Begitupun anta tuftiru, ketika antuma menjadi tuftironi. Jadi harokat akhirnya difathahkan, ditambah alif, ditambah ni. Antuma apa artinya? Kamu dua orang laki-laki ya. Berikutnya antum, artinya kalian laki-laki. Antum tadhabuna, antum taktubuna, antum tuftiruna. Bagaimana perubahannya? Nah, anta ya, anta yang gampangan. Anta tadi anta tadhabu, ketika antum menjadi tadhabuna. Bagaimana tuh perubahannya? Tadhabu menjadi tadhabuna, yaitu ditambah waw sukun, ditambah na. Ya, kalau anta tadhabu, kalau antum tadhabuna. Begitupun anta taktubu. Anta taktubu, kalau antum taktubuna. Ya. Kalau anta tuftiru menjadi antum tuftiruna. Ya, ditambah waw sukun, ditambah na. Berikutnya anti, kamu satu orang perempuan. Anti tadhabina, anti taktubina, anti tuftirina. Ya. Bagaimana perubahannya? Yang tadinya anta tadhabu ya, bu-nya dikasrohkan, ditambah ya sukun, ditambah na. Jadi anti tadhabina. Kalau taktubu menjadi taktubina. Kalau tuftiru menjadi tuftirina ya. Ingat yang diganti harokat akhir. Jadi bukan tufturuna nanti salah, atau tufturina menjadi salah. Karena yang diganti hanya harokat akhirnya ya. Ya. Anti tadhabina, anti taktubina, anti tuftirina. Kemudian antuma, ini artinya kamu dua orang perempuan. Perubahannya gimana? Tadhabina menjadi tadhabani. Taktubina menjadi taktubani. Tuftirina menjadi tuftirani. Nah, antuma, kamu dua orang perempuan, hampir sama dengan kamu dua orang laki-laki. Bukan hampir sama, sama persis malah ya. Iya, sama persis. Ya. Kamu dua orang laki-laki sama persis dengan kamu dua orang perempuan.
Antuma tadhhabani taktubani tuftirani. Antuma yang perempuan tadhhabani taktubani tuftirani. Kemudian antunna artinya kalian perempuan. Antunna tadhhabna. Nah, ini agak berbeda. Lihat perubahannya. Kalau anta kalau anta tadhhabu, kalau antunna tadhhabna. Ya. Tadhhabna berarti ba-nya disukunkan, yang tadinya dhammah tadhhabu, ya. Tadinya anta tadhhabu, dhammah kalau anta, bu-nya. Ba-nya dhammah kalau antuna, ba-nya disukunkan ditambah na. Anta tadhhabu menjadi antunna tadhhabna. Antunna taktubna. Antunna tuftirna. Yang tadi ini hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Tadi huwa huma hum sama dengan anta antum antum, ya. Hiya huma hum, hiya huma hunna sama dengan anti antuma antunna. Yang tadi sudah dibahas, nanti bisa dicek kembali, ya. Kemudian berikutnya adalah apa? Mister kasih asalnya lagi biar gampang. Yang terakhir adalah ana nahnu, ya. Ana artinya saya. Ana adhabu, ana aktubu, ana uftiru. Ini depannya diganti a, ya. Ingat kalau depan ada huruf a itu menunjukkan ana atau saya. Ya, kalau asalnya itu huwa yadhabu, kalau ana menjadi adhabu. Huwa yaktubu menjadi ana aktubu. Kalau huwa yuftiru menjadi ana uftiru. Ingat ya, harokat depan itu tidak berubah. Ya, kalau depannya harokatnya dhammah, tetap dikasih harokat dhammah. Kalau depannya fathah, iya diharokatin fathah. Yang diganti cuma huruf depannya saja, hurufnya saja. Kemudian terakhir nahnu. Nahnu artinya apa? Kami atau kita. Ya, nahnu nadhabu berarti depannya diganti na, ya, nadhabu. Yang tadinya yadhabu, huwa yadhabu, kalau nahnu nadhabu. Yang tadinya huwa yaktubu, kalau nahnu naktubu. Yang tadinya huwa yuftiru, ketika nahnu menjadi nuftiru, ya, diganti depannya menjadi huruf na. Gimana? Apakah sudah paham? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ke grup WhatsApp. Berikutnya silakan kerjakan tugas, ya, di buku tulis. Silakan ditulis. Buatlah fi'il mudhari yang sesuai dengan subjeknya. Di situ huwanya yarkabu. Huwa yarkabu. Kalau huma bagaimana, hum bagaimana, hiyanya gimana, humanya gimana, dan seterusnya, ya. Titik-titiknya diisi sesuai perubahan yang tadi sudah dijelaskan. Ingat kalau depannya itu cuma diganti hurufnya, ya, sesuai dengan perubahan-perubahannya. Kalau harokat depan tetap, biasanya yang berubah huruf depannya. Kalau belakang harokatnya berubah dan ada juga yang ditambahkan huruf lainnya. Baik, demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.